Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya lanjutkan untuk baca buku Psycho-Cybernetic, di mana memang sangat penting sekali mengerti, mengetahui dan mempraktekkan buku Psycho-Cybernetic. Karena kalau tidak kita pelajari Psycho-Cybernetic ini, ya hidup kita akan kacau. Ya, hidup kita ini akan kacau. Teman-teman perlu sadar betul ya, bahwa apa yang terjadi hari ini adalah dari Psycho-Cybernetic di 5 tahun yang lalu. Kondisi sekarang ini adalah apa yang kita pelajari 5 tahun yang lalu. Mari kita lihat 5 tahun yang lalu dengan sekarang, apakah ada perubahan yang signifikan? Apakah sama? Ya, 5 tahun yang lalu dengan sekarang apakah sama? Dan apakah 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini malah menurun? Rata-rata sama. Rata-rata menurun. Yang ada perubahan signifikan yang sangat luar biasa, mereka-mereka telah mempraktekkan buku Psycho-Cybernetic, meskipun mereka belum pernah baca. Karena terus terang aja, banyak orang-orang yang sukses itu mereka tidak baca buku. Mereka nggak baca buku, mereka tidak ikut ke seminar, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka itu tergerak untuk fight, tergerak untuk berubah, ya, karena krisis atau mungkin karena kondisi yang menuntut dia untuk berubah, atau memang ada semacam kayak panggilan untuk berubah dan jadi hebat. Nah, setelah mereka menjadi hebat, baru kemudian mereka cari-cari buku. Ya, mereka cari-cari buku, mereka pelajari semua buku yang dia beli, dan akhirnya ketemu, oh iya, aku dulu pernah seperti ini. Oh, ada toh pengalaman saya ini yang sudah membukukan. Kan ada orang seperti itu. Yaitu para pendahulu kita. Contohnya generasi bapak saya, ya. Di generasi bapak saya itu pasti ada orang yang sangat kaya raya itu sekali, sangat kaya raya sekali itu ada. Zaman eyang kita dulu, wah zaman dulu tuh nyatanya begini, orang zaman dulu itu rumahnya lebar, ya rumahnya lebar, pekarangannya lebar, masih ditambah dengan sawah ladangnya yang sangat lebar-lebar. Orang kaya zaman dulu. Kemudian ketika motor mulai dipasarkan di Indonesia, mereka bisa beli motor. Ketika mobil dipasarkan di Indonesia, mereka pun bisa beli mobil. Tapi di eranya kakek kita, ya, kakek buyut kita, kemudian ke bapak kita itu, tentunya juga ada orang yang biasa-biasa saja. Zaman mbah saya dulu, konon katanya ya, dari Mbah Putri, dari ibu saya, itu termasuk tuan tanah, ya. Kakek saya dari ibu itu termasuk tuan tanah. Sawahnya lebar-lebar dan juragan andong, ya. Itu katanya, karena begitu saya lahir dan saya pernah tinggal di rumah kakek saya itu, saya lihat ya biasa saja. Andong ada tapi tinggal satu. Terus sawah yang saya dulu pernah diajak oleh almarhumah ibu saya mengunjungi sawah-sawah kakek saya itu, ya pada waktu ditanami kobe, saya masih ingat sekali. Itu ya ada sawahnya. Memang kakek saya punya sawah tapi tidak seluas yang diceritakan. Kemudian bapak saya, ya, generasi bapak saya itu punya sawah, punya rumah, iya. Lumayan gede untuk ukuran sekarang ini, gede.
Tapi untuk ukuran dulu ya kecil. Terus punya pekarangan, iya. Kalau ukuran sekarang gede sekali, tapi kalau ukuran dulu itu kecil sekali rumah saya. Rumah dan pekarangan dari bapak saya itu. Dan generasi saya, wah rumah saja ngontrak. Luar biasa ya. Ternyata terjadi gradasi. Dari kakek buyutnya dulu kaya, kemudian kakeknya masih kaya, kemudian begitu bapaknya mendingan, begitu sampai kita murat marit, ya kan. Nah, saya pun berubah ketika saya terpaksa harus mencari uang sendiri. Saya ditinggal ibu saya umur 9 tahun, ditinggal bapak saya umur 13 tahun. Atau saya kelas 1 SMP ya. Saya ditinggal bapak saya itu kelas 1 SMP. Dan kelas 1 SMP itu membuat saya terpaksa harus mencari uang. Ya, terpaksa. Terpaksa berlatih mencari uang. Ya, sehebat-hebatnya anak kelas 1 SMP itu seberapa sih penghasilannya? Ya paling hanya bisa untuk cukup makan ya. Makan sehari 3 kali itu udah hebat. Sisanya ditabung untuk memenuhi kebutuhan gaya berpakaiannya, ya itu sudah sangat hebat sekali. Nah, kemudian saya mengembangkan diri saya. Saya mulai baca buku The Greatest Salesman, yang itu mempengaruhi cara berpikir saya, cara action saya. Akhirnya bisa mengelola kios burung peninggalan almarhum bapak saya. Akhirnya menjadi kios yang sangat besar dan sangat terkenal, yang saya kelola dengan kakak saya. Dan hasilnya juga spektakuler. Kami bisa bangun kios, kami bisa merehab rumah, kemudian bisa bangun rumah 2 lantai. Dan bisa menyelesaikan beberapa piutang, utang berhasil kami selesaikan, dan mulai membuat batu nisan untuk almarhum bapak ibu saya dan saudara saya. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Artinya pengalaman mencari uang sendiri dengan modal sendiri, dengan kreativitas sendiri untuk sebuah impian jangka pendek dan jangka menengah. Dan ketika umur 30 tahun saya mencoba peruntungan untuk keluar dari kios pasar burung. Saya mulai melalang buana mencari peluang sampai saya jadi guide, kemudian jadi pengamen, kemudian jadi pemain teater, terus pengobatan alternatif, dan jadi tour leader. Akhirnya ketemulah bisnis NASA. Dan begitu ketemu bisnis NASA, saya ketemulah dengan buku Psycho-Cybernetic ini. Nah, ternyata seandainya saya membaca buku Psycho-Cybernetic ini sejak tahun 80-an ya, saya pasti sudah kaya raya di tahun 90-an. Karena saya itu kalau membaca buku, kalau nggak praktek itu menurut saya haram ya. Jadi cara berpikir saya itu kalau baca buku kok praktek, itu haram. Saya tidak mau baca buku hanya tahu, itu saya nggak mau. Sama saja dengan ada sungai. Kalau ada sungai berarti saya harus nyemplung dan saya harus bisa berenang. Bukan hanya lihat sungai, oh itu sungai, oh aku bisa mancing, oh aku bisa nyemplung, bisa kungkum di situ. Enggak. Saya harus nyemplung, nyebur, kemudian saya bisa berenang bolak-balik sampai saya bisa sedikit unggul ataupun bisa menyelamatkan diri ketika saya nanti hanyut di sungai. Dan ketika saya terjun di bisnis NASA, saya enggak hanya sekedar join, enggak. Tidak sekedar join kemudian niru-niru orang lain, saya enggak mau. Saya harus jadi ahli di bisnis NASA itu. Makanya saya baca buku ini. Dan topik kita pada malam hari ini adalah
pasal keempat yaitu segeralah bertindak. Bertindak atau action. Segeralah bertindak. Apabila saat ini Anda tidak mempunyai apa-apa yang Anda kira sangat penting untuk menjadi jutawan seperti modal, orang tua yang kaya, perusahaan, relasi, dan seterusnya, maka janganlah baru bertindak. Saya ulang. Apabila saat ini Anda tidak mempunyai apa-apa yang Anda kira sangat penting untuk menjadi jutawan, seperti modal, orang tua yang kaya, perusahaan, relasi, dan seterusnya, maka janganlah baru bertindak. Jangan tunggu sampai punya relasi. Jangan tunggu pinter. Jangan tunggu mengerti. Jangan tunggu kepepet. Jangan tunggu ditagih utang. Ingat, kadang peluang itu datang secara tersamar. Yang penting ialah segeralah bertindak dengan apa adanya sekarang ini dengan cara yang terbaik. Ikut bisnis NASA tidak hanya sekedar copy paste, tidak. Itu hanya untuk latihan. Copy paste boleh untuk urusan apa? Dosis. Untuk urusan apa? Kandungan. Untuk urusan apa? Product knowledge. Nah, itu silahkan copy paste ke webnya NASA. Silahkan copy paste dari TS-nya NASA. Kenapa? Karena kita nggak boleh ngarang cerita. Untuk urusan yang sifatnya product knowledge, urusan macam-macam yang berkaitan sama produk dan marketing plan, itu harus copy paste. Nggak boleh tidak, nggak boleh ngarang. Tapi untuk melakukan penawaran, nah ini dia. Untuk melakukan penawaran, jangan copy paste. Tapi kalau untuk teknik presentasi, harus copy paste. Harus copy paste, nggak boleh ngarang. Anda harus copy paste. Anda mau menyampaikan produk, Anda boleh copy paste Mas Bagus. Untuk urusan MC, silahkan tiru Mas Alan atau Pak Karyono. Untuk urusan public speaking skill, silahkan copy paste Pak Ardi. Copy paste dulu. Untuk urusan presentasi, iya copy paste. Karena nanti sesuai dengan jam terbangnya, Anda akan memiliki gaya Anda sendiri. Tapi untuk ditulis di medsos, nanti dulu. Anda nggak bisa copy paste. Nggak bisa. Anda harus mengeluarkan potensi Anda sendiri. Anda harus benar-benar nulis sendiri. Kita dikasih jari ini untuk ngetik, kan? Jari ini fungsinya untuk ngetik, bukan untuk ngupil. Bukan untuk ngurusi cebok, bukan. Jari-jari kita ini diberikan olehnya untuk kita kreatif. Kalau yang Anda punyai cuman kertas dan pulpen, segeralah menulis. Ini saya membaca ini loh. Saya bacakan ini beneran loh ini. Coba, kalau Anda sekarang pegang pulpen sama pegang kertas, kemudian teman Anda nulis, bisa nggak Anda copy paste? Nggak bisa, Anda tetap harus nulis sendiri. Sejelek apapun tulisan Anda harus nyoba untuk mengeluarkan potensi Anda sendiri dengan cara menulis. Tulisan jelek, kata-kata jelek itu hanya karena faktor jam terbang. Ya, jam terbang itu harus dilakukan, nggak bisa. Kita minta cepat itu nggak bisa. Kita tetap harus melakukan mempunyai jam terbang kita sendiri. Kalau yang Anda punya cuma kertas dan pulpen, segeralah menulis atau menggambar apa yang Anda inginkan. Apabila yang Anda punyai cuma gunting dan
gambar mobil serta gambar rumah, maka mulailah guntinglah gambar rumah, gambar mobil tadi. Anda toh bisa melihat, betul kan? Anda bisa sangat beruntung, ya. Anda masih sangat beruntung bagi mereka yang tidak bisa melihat karena cacat. Dan kita bukan orang cacat. Anda bisa menulis karena Anda bukan orang yang lumpuh, benar kan? Anda masih sangat beruntung bagi mereka yang tidak bisa melihat karena cacat, tidak bisa menggunakan tulisan karena memang buta huruf. Bagi mereka yang tidak bisa melihat karena cacat mata, tidak bisa menggunakan tulisan biasa karena pakai huruf braille, atau gambar untuk merangsang bawah sadarnya, maka bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Anda mempunyai pikiran sebagai modal untuk menjadi seorang jutawan. Contoh beginilah. Saya ini kalau dirunut-runut ya, saya itu nggak punya pengalaman network, nggak punya. Pengalaman berjaringan itu saya nggak punya. Tetapi semua pemain network marketing, semua pemain MLM itu mereka adalah jago ngomong dan saya bisa ngomong. Betul kan? Mereka ngomong A, saya bisa ngomong A kok. Mereka ngomong baik, saya juga bisa baik. Yang saya tirukan adalah ketika mereka ngomong, saya pelajari gerak badannya, gesturnya. Ketika menunjuk seperti apa, ketika tersenyum seperti apa. Menunjuk begini dengan menunjuk begini itu berbeda. Menunjuk begini orang lain tersinggung, tapi menunjuk begini orangnya suka. Loh, sama-sama menunjuk. Mengangguk dengan tersenyum dengan mengangguk angkuh beda. Nah, saya hanya cukup mengamati itu aja. Karena ternyata untuk jadi seorang public speaker itu juga mudah. Yang sulit itu kalau melibatkan pikiran. Karena tidak segera action, tidak segera praktek, malah mikir. Meskipun bagi yang buta tetap saja bisa sukses. Contohnya ada seorang yang cacat tunanetra dan dia ahli main piano. Ya. Keren kan? Sudah cacat mata, cacat penglihatan, tetapi dia bisa main piano. Namanya Stevie Wonder. Dan ketika saya SMP dulu saya juga terkaget-kaget. Karena ketika saya SMP itu ada dua orang teman satu angkatan saya. Namanya Hartini. Ya, Hartini. Ini cacat mata. Yang kedua namanya Zainul. Zainul ini juga cacat mata. Kalau Hartini cacat matanya sejak lahir, kalau Zainul itu karena kecelakaan. Zainul cacat karena ketika dia kecil bermain-main sama temennya di tempat bapaknya itu memproduksi bahan bangunan. Dan Zainul ini rupanya kena percikan dari gamping yang mengenai matanya sehingga matanya terbakar dan rusak. Dan dua orang itu ketika di sekolah, dua orang itu maunya hanya jejer dengan saya. Si Zainul tidak mau jejer dengan teman yang lain kecuali dengan saya. Hartini ini cewek. Sebetulnya masih banyak teman-teman cewek satu kelas itu yang mau membantu si Hartini. Rupanya si Hartini ini hanya mau duduk jejer sama saya. Makanya di sekolah itu saya di tengah, Zainul di sebelah kanan saya, Hartini sebelah kiri saya. Ketika ada mata pelajaran yang sifatnya tulisan, saya membacanya keras. Sehingga si Zainul sama si Hartini ini bisa menuliskan huruf braille. Dan saya juga nanya kepada mereka berdua, Zainul, kamu kok suka
Kok maunya duduk jejer sama aku tuh kenapa? Dia bilang begini, Sin, aku tuh suka duduk sama kamu karena kamu kalau bicara itu suaranya enak didengar. Saya kan heran, suara saya apakah benar-benar enak didengar? Kemudian saya tanya Hartini, Mbak Hartini, kok Mbak Hartini kok maunya kok hanya jejer sama saya itu kenapa? Hartini bilang, karena suara Sindu itu masih tetap teringat, itu meskipun saya sudah di rumah. Yang Sindu omongkan sekarang, saya itu masih ingat sampai seminggu. Ternyata si Yanul juga iya. Oh iya, aku juga merasa apa yang diomongkan Sindu itu terekam itu mudah. Terekam ke kepala saya sehingga kalau saya ngecek lagi atau mempelajari lagi dengan membaca braille saya, itu saya masih ingat kata-kata Sindu. Dan ternyata kata-kata saya masih tersimpan di memori mereka berdua selama 1 minggu. Sementara kalau teman yang lain, saya nggak ngerti. Apakah karena kalau saya membaca, memang saya memiliki kebiasaan membaca keras-keras, teman yang lain itu mungkin kalau membaca di batin. Orang yang biasa membacanya di batin, disuruh presentasi kira-kira bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Kira-kira kalau orang baca buku, tapi kebiasaannya di batin, kira-kira yang menyimpan ya, yang menyimpan kata-kata, yang menyimpan kalimat-kalimat di buku tadi itu apanya? Matanya, pikirannya, atau apa? Ternyata yang menyimpan hanya matanya. Betul kan? Hanya matanya sama sedikit pikirannya. Tapi telinganya nyimpan enggak? Tidak. Tapi kalau saya membaca buku dan saya suarakan, telinga saya ini ikut membaca, betul kan? Telinga ikut membaca. Dan ternyata Bapak sekalian, orang yang ahli, jago public speaking skill, rata-rata pendengar yang baik. Tuh. Pendengar yang baik. Terus siapa yang didengarkan? Yang didengarkan adalah mulut dia sendiri ketika dia sedang membaca buku. Kalau saya membaca buku, yang membaca siapa? Mata saya membaca karena saya harus melihat tulisannya, betul kan? Terus lidah saya juga bergerak. Ke atas, ke bawah, ke samping, bergetar. Kemudian bibir saya juga terbuka, nguncup, tertawa lebar, kemudian nguncup lagi. Bahkan sampai langit-langit kita pun ikut membaca. Misalkan huruf T. Bisakah kita mengucapkan T tanpa menekan lidah ke langit-langit? Nggak bisa. Bisakah kita ngomong R tanpa menggerakkan ujung lidah? Nggak bisa. Nah, ketika saya dari dulu itu memang membacanya keras-keras, dan enak saya dengar, jadi telinga saya itu suka dengan omongan saya sendiri itu suka. Ya. Dan semua orang itu pasti suka dengan suaranya sendiri. Orang lain boleh nggak suka sama suara orang lain, tapi kalau dengan suara sendiri itu suka. Ketika telinga saya sudah mulai suka, telinganya Mbak Hartini dan telinganya Jainul ini juga suka. Dan ketika saya membaca hari ini, itu daya simpan ke otak saya itu jauh lebih awet daripada kalau hanya sekedar dibaca di batin. Makanya sendiri saya pernah ngomong, kalau membaca di batin itu jadinya ilmu kebatinan. Kenapa? Ya di batin, ilmunya kebatinan. Nanti pun kalau praktek itu hanya menghasilkan tekanan batin. Kenapa? Karena kalau menulis kok hanya dibaca saja, hanya dilihat saja, kita tidak benar-benar menulis, enggak. Kita tidak sedang membaca, tidak. Enggak mungkin kita membaca.
Karena kita hanya melihat huruf. Ya, kita hanya melihat huruf. Kita hanya melihat huruf menjadi kata, kemudian menjadi kalimat, kemudian menjadi alenia, kemudian menjadi bab. Betul kan? Kemudian dirangkum dalam halamannya. Oh, kelihatan angkanya. Halaman berapa ini? 29. Tetapi kalau membaca itu disuarakan, wah, potensi kita itu luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, saya lanjut. Meskipun bagi yang buta tetap masih bisa atau ada jalan lain, yaitu dengan cara menggunakan suara. Ini seperti cerita si Zainul sama Hartini. Menggunakan suara atau bunyi atau tape recorder sebagai alat untuk merangsang bawah sadarnya. Ya, ngomong-ngomong sekarang Zainul, meskipun beliau ini buta ya, Zainul ini buta, tetapi dia satu-satunya orang yang bisa mengalahkan saya ketika lomba catur. Zainul ini satu-satunya orang yang bisa mengalahkan saya untuk hal lomba catur di SMP saya. Luar biasa bukan? Orangnya buta, bisa main catur. Orangnya buta, tapi gitarnya luar biasa. Maka saya senang sekali nonton ataupun mendengarkan si Ali Batak gitar itu. Karena dulu saya punya teman namanya Zainul, itu kalau gitar persis si Ali Batak. Persis. Mungkin kalau ketemu saja, mungkin saya yakin kok si Zainul ini lebih unggul. Karena orang buta itu saraf pendengarannya spektakuler. Super spektakuler. Tapi kalau orang bisa melihat, itu pendengarannya, kemampuan pendengarannya itu tidak sedahsyat kalau orang nggak bisa melihat. Masih ampuh orang yang buta daripada orang yang bisa melek untuk urusan pendengaran. Dan konon katanya si Zainul ini sekarang sudah menjadi seorang dosen musik. Serem ya. Orang buta bisa menjadi dosen musik dan menjadi komposer. Bagi seorang yang buta tetap masih ada jalan, yaitu dengan menggunakan suara atau bunyi tape recorder sebagai alat untuk merangsang bawah sadarnya. Pertama, di sebuah perusahaan di Amerika, seorang wakil presiden dari perusahaan tersebut memanggil beberapa karyawan yang masih muda-muda. Mereka ditanyai apakah yang mereka inginkan dalam hidup ini. Setelah mereka menulis apa-apa yang mereka inginkan di atas kertas, mereka diberitahu cara-cara mendapatkan dengan memakai sistem yang sedang Anda baca sekarang ini, tapi belum menggunakan tape recorder. Jadi masih lebih sempurna sistem yang sekarang. Ini teknik dulu. Saya bacakan ya. Di sebuah perusahaan di Amerika, seorang wakil presiden dari perusahaan tersebut memanggil beberapa karyawannya yang masih muda-muda. Mereka ditanyai apakah yang mereka inginkan dalam hidup ini. Lalu setelah mereka menulis apa-apa yang mereka inginkan di atas kertas, mereka diberitahu cara-cara mendapatkan dengan memakai sistem yang sedang Anda baca ini. Dan pada waktu itu nggak ada tape recorder. Jadi masih lebih enak sekarang. Beberapa tahun kemudian, wakil presiden perusahaan tersebut dengan 5 pemuda yang menghadiri pertemuan yang mereka adakan dahulu itu, ternyata mereka telah berhasil mencapai apa yang mereka inginkan walaupun waktunya tidak bersamaan. Yang pertama, ya, anak muda pertama, dia menuliskan ingin mempunyai sebuah mobil baru dan mewah.
ternyata terkabul. Yang kedua, ingin mempunyai istri dari negara lain, dan ternyata terkabul. Bahkan dia datang ke tempat itu sambil membawa 2 anaknya dari perkawinannya dari orang yang atau istri dari beda negara. Yang ketiga, ingin sejumlah uang yang sangat besar. Ternyata berhasil. Yang keempat, ingin mempunyai rumah di tepi laut atau villa di tepi laut. Ternyata bisa. Yang kelima, ingin memiliki sebuah rumah yang lebih baik daripada sebelumnya. Ternyata berhasil. Anggaplah bahwa sadar sebagai kereta api Anda. Kondisi sadar adalah menjadi kereta api Anda. Apabila Anda ingin pergi dari Surabaya ke Jakarta dengan membeli karcis yang bertuliskan tujuan Jakarta, maka Anda akan sampai ke Jakarta. Tapi kalau karcis Anda ternyata bertuliskan Semarang, maka Anda akan diturunkan di Semarang. Kecuali bila Anda membeli karcis baru lagi yang bertuliskan Jakarta. Jadi kalau kita menuliskan impian kita, sebetulnya kita seperti membeli tiket. Atau Anda membeli karcis. Kalau Anda tuliskan Avanza 2014 misalkan. 2014 itu kuno banget ya. Avanza tahun 2022 misalkan ya. Saya ingin membeli mobil Toyota Avanza warna putih keluaran tahun 2022. Artinya Anda sudah menuliskan tiket atau Anda membeli karcis tentang kepemilikan mobil Avanza tadi. Dan kalau Anda boleh menuliskan mobil kek atau sawah kek atau utang Anda lunas kek, bebas, Anda boleh menulis. Sehingga kesadaran kita akan membawa diri kita menuju ke yang kita impikan tadi itu. Dan ketika menuliskan ini harus yakin dan tidak boleh dibumbu-bumbui dengan segala sesuatu yang membuat Anda makin lama makin kecut atau makin miris. Misalkan, aku pengen Toyota Avanza. Insya Allah, terkabul ya Allah. Ingat, kata ya Allah ini menguatkan. Sangat menguatkan. Sayangnya kita terbiasa menggunakan kata-kata insya Allah itu untuk ragu. Sayangnya itu. Bismillah itu bagus. Ya, Bismillah itu bagus, itu menguatkan. Sayangnya kita sering kejebak dengan kata itu. Sehingga yang tadinya menguatkan itu malah membuat kita semakin ragu. Yang tadinya mau semangat itu menjadi ragu. Tadinya mau pede mendadak ragu. Kenapa? Karena kita keseringan menggunakan kata-kata itu dan untuk tidak minta apa-apa. Betul kan? Selama ini Anda menggunakan insya Allah, Anda menggunakan bismillah. Dan ternyata nggak kena. Karena Anda mintanya beda sih. Tidak minta mobil, tidak minta uang, tidak minta rumah. Anda mintanya kesehatan sih. Anda minta kelancaran sih. Anda mintanya kemudahan sih. Betul kan? Jadi tulisan itu mantep aja ya. Nanti basmalahnya ketika sudah ditulis kemudian Anda setelah sholat itu kan, setelah sholat taruh di sajadah. Kemudian Anda wirid. Kemudian Anda tambahkan dengan sholat sunnah. Jadi bismillahnya ya, bismillah mudahkan itu ketika Anda tidak ditulisannya itu.
Dahsyat nggak? Karena selama ini kita banyak kelirunya di situ. Kita salah di redaksionalnya. Kita salah di redaksionalnya ketika kita menuliskan impian kita sendiri. Ternyata ketika kita membuat impian, itu kebiasaan kita yang kebiasaan tidak terkabul itu masih ikut-ikutan. Makanya nggak kena-kena. Nah, sekarang diganti. Nulis ya tegas. Aku ingin ini. Aku mau ini. Aku mau ini tanggal sekian, bulan sekian. Dah. Nah, basmalahnya, hamdalahnya, komplitnya nanti dibawa ketika sholat duha. Nah, itu dia. Karena kalau pakai basmalah kemudian kabulkanlah ya, itu mendadak Anda seperti asing dengan tulisan Anda sendiri. Anda nggak yakin kalau itu tulisan Anda. Parah kan? Makanya kita sering berdoa dan nggak terkabul-kabul itu. Sudah salah redaksionalnya, salah tekniknya, ya kan? Kemudian salah hatinya, kemudian salah keyakinannya. Sudah salah, lama, sering. Sudah salah, lama, sering nggak terkabul lagi. Kan kacau kan? Makanya untuk nulis impian ini, saya mengacu kepada orang yang maaf, non-muslim saja. Kan dicontohkan tadi, orang Amerika kan non-muslim dia, ya kan? Kemudian ada contoh lagi di situ, orang Jepang loh. Mereka pakai basmalah, enggak. Mereka pakai hamdalah, enggak juga kan gitu. Karena ini yang kita praktekkan kan alam bawah sadar, ya kan? Bukan asal baik, ya. Bukan asal baik, bukan asal kelihatan agamis, enggak, bukan. Ini hal yang sangat berbeda. Nah, makanya saya senang sekali baca buku ini. Karena selama ini karena pada waktu itu saya merasa saya sudah kerja keras, saya sudah merasa bekerja cerdas, saya sudah mengikuti sistem, kok nggak berhasil juga. Rupanya ada di situ. Bahkan, wong kita minta mobil kok ngomongnya, nanti di akhiratnya gimana? Itu urusan akhirat. Oh, kita beli mobil bukan untuk nyolong, bukan untuk nabrak orang, bukan untuk pamer, ya kan? Kita beli mobil itu supaya nggak kehujanan kok. Anggaplah bawah sadar ya, anggaplah bawah sadar sebagai kereta api Anda. Apabila Anda ingin pergi dari Surabaya ke Jakarta dengan membeli karcis yang bertuliskan tujuan Jakarta, maka Anda pasti sampai ke sana. Anda pasti sampai Jakarta. Tapi kalau karcis Anda justru bertuliskan Semarang, maka Anda pun akan diturunkan di Semarang. Kecuali Anda beli tiket lagi yang bertulisan tujuan Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tiket, ketika Anda membeli tiket, itu ada nggak tulisannya basmalah? Ada nggak? Nggak ada. Anda mau beli tiket pesawat, Anda mau beli tiket kereta, nggak ada. Adanya adalah tujuannya. Karena kalau basmalah itu urusan masing-masing orang, masing individu kan? Betul nggak? Betul kan? Ketika Anda membuka Facebook, di HP ada nggak basmalahnya? Nggak ada. Karena untuk basmalah itu urusan kebiasaan kita masing-masing. Nggak ada toh. Anda mau beli tiket dari kota Anda misalkan ke Bali, ada nggak misalnya Bismillahirrahmanirrahim sampai Bali? Nggak ada nggak? Nggak. Yang ada hanya jadwal penerbangannya, jam berapanya, di terminal berapanya. Kalau di kereta api ya peron berapa, ya kan? Karena kalau ada basmalahnya malah aneh. Tiketnya kecil, terusannya doanya banyak bener. Ternyata selama ini kita salah ya. Sudah salah pede lagi. Sudah salah, tidak berhasil, tidak terkabul, pede lagi. Diulang lagi, diajarkan kepada anak-anak kita lagi. Kacau kan? Ketidakberhasilan kita diwariskan.
Begitu juga dengan sadar Anda. Kalau tadi bawah sadar, begitu juga dengan sadar Anda. Tugas Anda hanyalah menentukan apa yang Anda inginkan. Tugas Anda hanyalah menentukan apa yang Anda inginkan. Bukan kata-kata yang lain. Aku ingin menjadi jutawan, titik. Kalau Anda kan aneh. Aku ingin menjadi jutawan yang berkah selama dunia akhirat. Aneh enggak? Aneh. Karena dunia itu ya sekarang ini, akhirat itu entah kapan. Nanti. Kiamat aja masih nanti ya kan? Kalau sampai itu tertulis di impian, maka otak kita sendiri akan mengabaikan. Ini buat impiannya nggak serius ini. Ini yang ngasih perintah goblok ini. Karena kita sendiri sering menuliskan sesuatu yang maksud kita itu baik. Ya baik. Kalau hanya kepengen baik, berarti kita selama ini orang jahat dong. Iya kan? Saya dan Anda ini orang baik apa orang jahat? Karena hanya orang jahat saja yang kepengen jadi orang baik loh. Hanya orang yang jelas-jelas masuk neraka itu yang kepengen masuk surga. Betul apa betul? Anda kan bukan teroris. Anda bukan orang murtad. Bisnis NASA ini bisnis untuk beli barang kemudian kita konsumsi sendiri. Insya Allah kalau laku dijual. Kalau laku ada yang minat beli kita jual. Kita kan gak ngerampok. Ngapain kita harus risau? Ini harus berkah, harus sampai ke akhirat. Wong kita ini gak maling. Kalau maling baru ngomong. Saya maling ini insya Allah mengantarkan saya ini jadi rezeki berkah. Loh kita bukan maling kok. Kita bukan maling kok minta berkah kan aneh. Dan akhirnya otak kita mengabaikan. Ini yang buat perintah ini bikin ruwet ini. Urusan duit, urusan bisnis ya bisnis, urusan dagang ya dagang. Untuk urusan akhirat itu nanti. Nanti kita akan ditimbang kelakuan kita sendiri toh. Berat mana? Amal kebaikannya atau amal keburukan? Karena keburukan ternyata juga amal. Nah ini yang saya baca di buku ini. Makanya buku ini nggak pernah dibaca oleh Ustadz, ya kan? Buku ini nggak pernah dibaca oleh Ustadz maupun guru di sekolah nggak pernah bacakan ini. Orang NASA saja yang bacakan ini. Begitu juga dengan sadar Anda. Tugas Anda hanyalah menentukan apa yang Anda inginkan. Aku ingin jadi seorang jutawan, titik. Aku ingin menjadi seorang diamond qualified, titik. Aku hanya ingin menjadi seorang crown diamond director 3 kaki masing-masing 5 juta poin, titik. Nah setelah Anda crown, Anda 5 juta poin kalikan 3 berarti 15 juta poin. Anda mendapatkan bonus 500 juta. Habis itu baru kemudian ya Allah semoga duit ini berkah. Nah ngomong berkahnya setelah terima saja. Belum action sudah ngomong berkah, aneh. Nah baru kemudian Anda mau gunakan 500 juta itu. Mau sedekah semua ya boleh kan gitu. Separuh untuk gaya hidup kita, separuh untuk sedekah. Nah ini ciami. Ciaminya kenapa? 500 juta dibagi 2, 250 juta untuk sedekah. Apa enggak ciami? Yang pertama, dalam buku How to Think Like a Millionaire and Get Rich. Yes, yang pertama, satu. Dalam bukunya How to Think Like a Millionaire and Get Rich, tulisan Howard E. Hill, menceritakan bahwa seorang pemuda yang bernama John Gates ingin mempunyai sebuah mobil Cadillac convertible. Tindakan pertama yang dilakukan ialah ia menggunting sebuah gambar di
clip dan convertible, ya. Kemudian diklip lagi dan dimasukkan ke dalam dompetnya. Di dalam bukunya How to Think Like a Billionaire and Get Rich, Howard E. Hill menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang bernama John Gates ingin mempunyai sebuah mobil Cadillac convertible. Tindakan pertama yang ia lakukan adalah menggunting sebuah gambar mobil Cadillac convertible, kemudian diklip dan dimasukkan ke dalam dompetnya. Beberapa kali tiap hari ia buka dan lihat gambar mobil itu. Hingga pada suatu hari seorang temannya mengatakan kepadanya bahwa mertuanya tidak ingin lagi memiliki mobil Cadillac-nya atau Cadillac-nya. Maka hanya dengan uang sedikit saja maka si John Gates bisa memiliki mobil itu. Padahal si John ini tidak berani nembung, nggak berani ngomong, "Bule, mobilmu saya beli boleh atau tidak?" Itu nggak berani. Karena mobilnya memang unik, mobil antik. Dan kalau beli sendiri di seorang kolektor, mahalnya luar biasa. Dalam kehidupan keluarga di Indonesia, agaknya sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa apabila ada pasangan suami istri yang lama sekali tidak punya anak, mereka akan berusaha mengangkat seorang anak lain sebagai anak mereka sendiri atau mupu. Kalau orang Jawa bilang mupu anak. Dengan suatu keyakinan agar mereka sendiri mendapatkan anak seperti yang mereka harap-harapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Asal memang tidak ada halangan yang dinilai oleh dokter sebagai hal yang mutlak, hingga seorang ibu tersebut tidak bisa hamil dan akhirnya bisa punya anak. Orang yang sulit, seorang pasangan suami istri kepengen punya anak, tapi kesulitan sekali. Maka orang zaman dulu dia mupu anak. Kalau yang saya lakukan dengan istri adalah kami memiliki anak angkat. Kami mengangkat anak namanya Frida. Kami mengangkat anak namanya Frida ketika Frida masih dalam kandungan. Sehingga ketika ibunya Frida, ya, jadi Frida masih dalam kandungan, dikandung oleh Ibu Chandra, saya yang ngantarkan Mbak Chandra tadi itu untuk ke bidan. Ngantarkan ke bidan, ngantarkan ke puskesmas, misalkan kontrol kelahiran, kehamilannya, itu saya yang nganterin. Kadang saya, kadang istri, kadang saya sama istri yang nganterin dia. Begitu HPL, istri saya nungguin. Saya pun juga nungguin. Saya yang berkemas-kemas, saya yang menyiapkan tempat untuk arumannya, kemudian nuliskan alfabet, ya kan? Alfabet, huruf Jawa, huruf Arab itu saya yang nulis itu. Menyiapkan macam-macamnya untuk menyimpan tali pusarnya. Dan lahirlah anak tadi. Dan saya lah yang bertindak seolah-olah saya adalah bapaknya. Saya kebumikan, saya buat galian, kemudian saya kebumikan dan saya buatkan upacara. Ya, upacara untuk menimbun tali pusar tadi. Ari-ari, ya, namanya ari-ari. Dan sampai sekarang si Frida itu sekarang umurnya, Bu, Frida itu kelahiran 2006. 2006 ke sekarang berarti 15 tahun. Sampai sekarang Frida itu umur 15 tahun. Dan hebatnya apa? Masih menganggap saya adalah bapaknya, istri saya adalah ibunya.
dan menganggap adik-adiknya Simsin, Yvette, Rosni itu betul-betul adik dia. Luar biasa bukan? Sampai sekarang mereka si Frida tadi menganggap saya sama istri adalah orang tuanya. Meskipun tinggalnya dia tetap dengan ibunya. Dan dari Frida itu yang 90 lahir 2006, 1 tahun kemudian si Simsin lahir. Asal memang tidak ada halangan yang berarti, yang dianggap berarti oleh dokter sebagai hal yang mutlak sehingga seorang ibu tersebut lantas bisa hamil dan akhirnya punya anak sendiri. Hal ini tentu saja disebabkan oleh gambaran mental yang baru tentang anak. Terutama si ibu yang tiap hari dipanggil ibu oleh anak angkatnya. Tiap hari menyanding anak itu sehingga gambaran mentalnya untuk memiliki anak sendiri sedemikian kuatnya. Hasrat untuk melahirkan sendiri itu sudah sangat siapnya. Sehingga rahimnya pun berkontraksi. Sel telurnya berkontraksi. Maka tidak heran bahwa kebanyakan dari ibu-ibu yang demikian lantas memiliki anak. Sedang bagi mereka yang tidak mengerti akan menganggap bahwa itu suatu kepercayaan atau bahkan menganggap itu gaib. Padahal beneran terjadi. Ya, padahal beneran terjadi karena hormon itu tercipta gara-gara memiliki suasana. Contohnya kemarin saya tanya kepada Pak Bahar. Pak Bahar, kan saya live itu. Saya kemarin sakit 4 hari, Pak. Sakitnya apa? Sakitnya begini terus saya itu mengalami obesitas. Tinggi badan saya 167. Ya, 167. Idealnya berat badan saya adalah 57. Ternyata semenjak corona berat badan saya mencapai 77. Dari 57 idealnya ke 77, berarti kelebihan 20 kilo. Kelebihan 20 kilo itu rasanya enggak enak. Tidak enak sekali. Kelebihan 20 kilo loh. Mungkin sekilo di ketiak kanan kiri, mungkin sekilo di pundak, mungkin juga 4 kilo di pinggang kanan, pinggang kiri. 2 kilo di depan, ya kan? Kemudian di kaki, paha sama telapak. Leher, pipi. 20 kilo. Tapi anehnya meskipun saya gemuk, kok saya memiliki indikasi sakit dehidrasi ya? Dan kenapa saya gemuk, Pak Bahar? Padahal saya makan tidak berubah. Gaya makan saya sama. Sebelum corona dan sekarang sama. Gaya hidup saya nggak ada satupun yang berubah. Jalan kaki 2 hingga 3 km per hari saya lakukan. Kenapa saya gemuk? Kenapa saya bisa obesitas? Ternyata Pak Bahar menyampaikan begini. Pak Sindu, rasa nyaman, ya, rasa nyaman. Kemudian rileks. Nyaman, nyantai, rileks dan sudah passive income. Sudah passive income. Itu menghasilkan hormon endorfin. Menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon yang sangat senang. Senang, bahagia, makmur, melar. Ternyata menghasilkan melar juga. Maka makan Anda nggak berubah. Tapi gara-gara hormon ini loh. Hormon serotonin sama hormon endorfin ini. Ini menghasilkan
rasa bahagia, rasa berkecukupan, sukses, kemudian puas, terus senang sekali. Nah, perasaan senang ini loh Pak Sindu, sehingga makanan apapun makanannya meskipun nggak bergizi itu tercerna semua. Nah, terus saya harus ngapain ini? Makanya saya harus ngapain? Pak Bahar bilang, kejar peringkat kron supaya Pak Sindu gelisah. Pak Sindu ini harus gelisah. Kalau kepengen langsing, caranya adalah Anda harus gelisah. Gelisah kejar peringkat, gelisah kejar vital sign, kemudian gelisah kejar kelebaran, kejar omset di kedalaman, sehingga Pak Sindu tidak nyaman lagi. Pak Sindu harus memiliki orientasi baru. Makanya tolong yang dulu Pak Sindu baca sehingga Pak Sindu bisa fight seperti dulu itu apa ya dilakukan lagi. Oh, oke. Makanya kemudian saya banyak baca buku. Yang sudah saya baca lagi. Supaya menimbulkan ini hasrat fighting spirit ini. Maka saya nggak cukup dengan never give up, nggak saya pakai lagi. Saya pakainya apa? Never ending spirit kan gitu. Keep fighting spirit. Ya supaya saya merasa nggak nyaman. Karena begitu nyaman obesitas. Tapi obesitas di peringkat EDD ya enak sih. Daripada obesitas di peringkat manajer itu ya kebangetan itu. Manajer kok kegemukan kan. Gemuknya dari mana kan itu. Oke, saya minum dulu. Saya udah bikin kopi. Tambahkan NSTM, karena NSTM ini ternyata juga bisa untuk program diet. Tuh. Satu tetes kemudian tambahkan trot. Oke. Orang mengatakan, nah kita tuh paling seneng dengan, paling takut kalau dikata-katain, kamu kurang agamis, impianmu itu harus ditambahi ini. Betul kan? Yang penting rezeki itu, yang penting itu berkah. Lah ya benar, rezeki itu yang penting berkah. Maka saya telaah dulu, NASA ini berkah tidak? NASA itu berkah enggak? Jadi begini, kalau NASA itu enggak berkah, NASA itu bangkrut udah lama. Ya kan? Kalau bisnis NASA ini enggak berkah, ini enggak mungkin sampai belasan tahun. Pasti 3 tahun bubar itu. Nyatanya NASA itu sudah hampir 20 tahun. Bahkan produknya nambah terus. Berarti apa? Berkah itu. Saya masuk NASA ke perusahaan yang berkah. Tuh kan? Nyatanya orang dalamnya kompak semua kok. Nggak ada yang rebutan kok. Tuh kan? Perusahaannya itu karyawannya nambah. Hanya donen kita saja yang rontok kan. Yang rontok kan donen. Bukan perusahaannya toh. Berarti kalau saya masuk ke NASA cocok. Kenapa? NASA perusahaan yang sudah berkah. Saya tinggal dompleng. Karena selama saya belum ikut NASA, mungkin juga rezeki saya nggak berkah. Nyatanya nggak bisa gemuk. Nyatanya nggak bisa puluhan juta tiap bulannya kan. Dan makin lama makin sengsara. Tapi kalau di NASA kan makin lama makin enak. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengerti akan menganggap bahwa ini suatu kepercayaan gaib atau tahayul. Padahal tidak demikian halnya. Melainkan
sesuatu yang ilmiah juga. Keinginan yang digambarkan dengan jelas ke dalam bawah sadar secara terus-menerus dan disusul dengan tindakan, ya, tindakan yang dilakukan terus-menerus, misalkan untuk mendapatkan uang, akan mendorong untuk terwujudnya gambaran tadi. Karena begitu impian sudah kita buat, mendadak kita ini cerdas kok. Serius. Kalau impian kita benar, mendadak kita itu cerdas. Dan mendadak kita itu rajin sholat kok. Karena saya yakin sebelum Anda masuk NASA, saya yakin Anda itu malas sholat. Malas. Nyatanya nggak pernah tepat waktu kok, betul kan? Nggak pernah tepat waktu loh. Baca Yasin aja kalau hanya malam Jumat. Betul kan? Tapi begitu Anda membuat impian, mendadak Anda getol sholat. Sudah mulai tepat waktu. Sudah mulai rajin berkomentar. Kemudian Anda rajin baca buku. Bahkan kemudian Anda rajin latihan. Betul kan? Berarti bisnis ini apa? Berkah. Nyatanya kita belum berhasil pun minimal kita ada perbaikan kok. Tapi kalau di luar NASA, mungkin Anda yang sekarang sholatnya 5 waktu, besok tinggal 3 waktu. Bahkan mungkin malah tinggal sewaktu-waktu, ya kan? F.W. Gunsaulus pernah mendirikan sekolah praktis. Ya, ada seorang bernama F.W. Gunsaulus pernah mendirikan sekolah praktis, yaitu suatu institut yang mahasiswanya tidak hanya semata-mata belajar, tetapi juga bekerja. Di Amerika dengan modal lebih kurang 415 juta rupiah. Pada mulanya ia tidak mempunyai uang itu. Bahkan belum tahu cara mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi karena selalu membayang-bayangkan uang tersebut dan yakin akan mendapatkannya, maka pada suatu hari ia benar-benar mendapatkan uang sebanyak itu yang dia bisa gunakan sebagai modal. Uang 415 juta rupiah tersebut didapatkannya dari Philip D. Armour, seorang jutawan yang sangat dermawan. Ia mendapatkannya 2 tahun sejak pertama kali dia yakin dan tahu cara mendapatkannya. Begitulah kisahnya pada suatu hari. F.W. Gunsaulus menceritakan rencananya akan mendirikan sebuah sekolah praktis dengan anggaran sebesar 415 juta rupiah. Beliau berpidato di sebuah mimbar di hadapan para pemuka dan tokoh masyarakat. Jadi orang ini menceritakan keinginannya mendirikan sekolah dengan biaya dengan anggaran 415. Beliau berpidato di atas sebuah mimbar di hadapan para pemuka dan tokoh masyarakat. Beliau menjelaskan betapa besar manfaat yang akan diperoleh dari adanya lembaga pendidikan tersebut. Secara kebetulan dari sekian banyak orang yang hadir dalam acara itu terdapat juga seorang jutawan bernama Philip D. Armour. Maka segera saja beliau memperkenalkan diri dan alangkah girangnya beliau ketika sang jutawan tadi menjanjikan akan menutup seluruh anggaran biaya itu. Pada keesokan harinya, uang sebanyak itu benar-benar datang di hadapan F.W. Gunsaulus dan diserahkan kepadanya. Itulah kenyataannya. Kenyataan yang awalnya dari hanya sebuah khayalan dan sebuah cita-cita. Gunsaulus menggambarkan 45 juta sama dengan terwujud lembaga pendidikan. Kemudian dia ceritakan, ada orang yang tertarik mendanai. Bukan meminjami, tapi mendanai, bahkan membayari komplit. Keren kan?
Nah, seandainya suatu saat nanti Anda punya uang 5 miliar. Anda kepingin membangun masjid. Suatu ketika ada orang yang menceritakan, aku punya masjid tapi sudah remuk. Aku mau membangunnya, tapi gimana ya caranya? Kalau urusan tenaganya sudah banyak, uangnya ya nggak ada. Nah, saat itulah Anda bisa mengalokasikan uang Anda yang 5 miliar tadi untuk disumbangkan menjadi pembangunan masjid dia. Barangkali dengan 5 miliar Anda bisa mendanai pembangunan masjid 5. Daripada bangun 5 nggak jadi-jadi. Benar kan? Anda bangun masjid sendiri di kampung halaman Anda sendiri, kan nggak malah jadi-jadi itu. Kenapa? Banyak orang yang campur tangan toh. Kalau saya mending bangun masjid nggak di kampung saya sendiri, tapi di tempat lain. Nitip sana, nitip sana, nitip sana, nitip sana. Di sini nitip genteng, di situ nitip semen, di sana saya nitip batu, di sini saya nitip pasirnya, di sini saya nitip besi untuk ngecornya, di tempat lain saya nitip kerannya, di tempat lain lagi saya nitip ubinnya, kan gitu. Sehingga tahu-tahu punya masjid banyak. Dan tidak perlu diketahui orang lain, kan itu. Tidak perlu diketahui keluarga, saudara maupun tetangga. Tapi punya banyak. Kan itu asik ya kan. Daripada punya keinginan nggak tercapai gara-gara ide kita direcoki oleh orang lain terus. Ya, kan Saulus betul-betul menerima uang itu yang tadinya itu hanya sebatas ide. Tadinya hanya sebatas khayalan. Tapi ternyata berubah menjadi sebuah cita-cita. Apakah Anda ingin mendirikan suatu perusahaan dan bekerja dengan sepenuh hati, atau menjadi seorang pengarang, atau apa saja yang Anda inginkan? Anda tentu bisa mendapatkannya, asal saja lebih dulu Anda harus berusaha untuk percaya. Percaya bahwa impian Anda itu masuk akal untuk terkabul. Anda percaya bahwa Anda layak mendapatkan itu. Dengan kata lain, lebih dulu Anda harus menggambarkan keinginan Anda itu dalam bawah sadar Anda. Kemudian tancapkanlah di dalamnya kuat-kuat. Terpatri. Nah, kalau kita sebutnya terpatri di lubuk hati. Dituliskan kemudian yakin. Bawah sadar selalu bekerja. Ya, bawah sadar itu selalu bekerja. Sayangnya, bawah sadar ini bekerjanya berdasarkan kekuatan keyakinan Anda sendiri. Kalau yakin dapat, maka beneran dapat. Tapi kalau yakin tidak dapat, atau bahkan yakin kalau ragu, ya nanti dapatnya ragu-ragu. Karena alam bawah sadar selalu saja bergerak untuk memberi hasil. Bawah sadar kita selalu bergerak, selalu bekerja untuk memberikan hasil. Anda ragu, dia menghasilkan ragu-ragu luar biasa. Anda negatif, dia menghasilkan negatif luar biasa. Begitu Anda pengen Avanza, Anda dapat Avanza beneran. Anda kepingin diamond, Anda jadi diamond beneran. Tapi kalau Anda ragu jadi diamond, Anda ya sampai kiamat nggak diamond. Karena yang namanya bawah sadar selalu bekerja dan berhasil. Penggerak menuju berhasilnya yang mengarahkan adalah yakin. Maka ketika Anda sudah membuat impian, jangan ganggu dengan kata-kata yang membuat Anda makin lama makin tidak yakin. Bawah sadar selalu bekerja. Baik Anda kendalikan ataupun tidak.
ia akan selalu bekerja, apakah membantu Anda atau justru malah merongrong Anda. Keren kan? Dia tetap bekerja, bawah sadar tetap bekerja. Nyatanya apa? Nyatanya kita sekarang seperti ini kok. Karena 5 tahun yang lalu kita meyakini seperti apa. Oh, 5 tahun yang lalu saya nggak yakin-yakin, Pak. Ya makanya sekarang ya kita yang membingungkan. Betul kan? Anda main diamond, pengen kapan? Secepatnya, Pak. Oh, ya akhirnya ya secepatnya. Makanya bingung. Bawah sadar selalu bekerja, baik Anda kendalikan maupun tidak, ia akan selalu bekerja, apakah Anda membantunya atau apakah bekerja membantu Anda atau justru merorong Anda. Karena bawah sadar selalu bekerja. Oleh karena itu, kenalilah ia dan kendalikanlah agar ia selalu sudi bekerja sama dengan kesadaran Anda. Maka gunakanlah sistem ini sebaik-baiknya dan Anda pasti berhasil. Bawah sadar tetap bekerja. Mau Anda bantu atau tidak, dia tetap kerja. Anda mau yakin maupun tidak, dia tetap kerja. Hasilnya adalah sesuai keyakinan Anda. Kalau Anda yakin dapat, maka terjadilah ini namanya kun fayakun. Tapi kalau Anda ragu, ya dia akan bekerja untuk menunjukkan, dia akan bekerja untuk menghasilkan keraguan-raguan lagi. Kalau Anda sampai menunda, maka bawah sadar kita juga akan bekerja untuk menghasilkan penundaan-penundaan baru. Ternyata selama ini kita sering salah. Oke, saya cukupkan karena ini babnya sudah selesai. Saya akan bacakan lagi bab yang selanjutnya tentang simbol jutawan. Pasal 5 yaitu tentang simbol jutawan. Ini sangat menarik sekali karena ternyata Bapak Ibu sekalian, sebelum Indonesia ini menjadi sebuah Indonesia, sebuah negara Indonesia, dulunya adalah bentuknya kerajaan yang sangat banyak, betul kan? Ketika dijajah oleh Belanda, kemudian Pak Karno kepingin menyatukan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka untuk bisa merdeka harus bisa memproklamirkan. Ternyata proklamasi itu adalah ikrar, ya kan? Ikrar dalam bentuk kata-kata. Tetapi sebelum ikrar itu muncul, ya, sebelum teks proklamasi itu dibuat, rupanya ibu negara kita, yaitu Ibu Fatmawati, beliau itu membuat duluan atau menjahit lambang negara Indonesia, yaitu benderanya. Sebelum teks proklamasi berarti bendera dulu, karena bendera adalah logo atau simbol dari suatu negara. Ternyata dahsyat ya simbolnya. Nah itu suatu negara pun ada simbolnya, simbol kenegaraannya. Bagaimana dengan nasib kita? Apakah kita pengen menjadi orang kaya, pengen menjadi diamond, atau hanya kepengen orang yang punya simbol layak dikasihani? Nah tentunya kita kepengen menjadi pribadi yang sangat spektakuler, betul ya? Baik Bapak sekalian, akan saya bacakan besok malam. Untuk malam hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih, selamat bermalam minggu. Dan tetap semangat. Tetap semangat pagi. Tetap keep fighting
keep fighting spirit. Dan selamat mempraktekkan. Jangan ragu-ragu. Karena ragu maupun tidak tetap sama-sama berhasil. Terima kasih. Maaf, ada yang keliru. Saya akan besok pada jam 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.